Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Dewan Juri, teman-teman pemuda-pemudi Indonesia yang saya banggakan. Atas kelimpahan karunia dan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, kini kita dapat bersatu dan berkumpul lagi. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Marli Angelina Chandra dari Sekolah Bogoraya, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Bangkit dalam Ketangguhan. Di dalam hidup, siapapun tentu pernah menghadapi rintangan yang sangat sulit untuk diatasi. Semua ujian, entah itu sangat besar ataupun yang paling kecil, merupakan hal yang biasa dihadapi oleh semua manusia. Di titik itu, kemungkinan kita tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kita menyerah. Kita tidak lagi percaya bahwa kita mampu untuk mengatasinya. Tetapi tanpa kepercayaan diri, semua hal yang sudah kita rencanakan akan sulit untuk dijalankan. Hal tersebut terjadi karena jika kita sendiri tidak mempercayai diri kita sendiri, siapa lagi yang akan mempercayai diri kita? Sementara itu, sebagian orang lain menyerah karena mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tanpa orang-orang yang dapat mendukung mereka, tanpa orang yang akan memberikan mereka saran dari pengalaman orang-orang tersebut, sebagian dari mereka akan merasa putus asa dan akhirnya memutuskan untuk gugur dalam pertempuran. Selain dari itu, mereka yang sudah bekerja keras, mereka yang sudah bekerja semaksimal mungkin, tidak mendapatkan hasil dengan sesuai ekspektasinya dari peristiwa sebelumnya. Jadi, di peristiwa setelahnya, sebelum melakukannya, mereka akan cenderung untuk mengundurkan diri dan tidak akan ingin mencobanya lagi. Meski begitu, jika kita berada di titik terendah kita dan tidak berdaya, apakah kita harus menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena jika kita angkat tangan dari masalah kita sendiri, kita tidak akan pernah mengetahui penyebabnya, dan kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin sebagian dari orang akan bilang, saya sangat takut, saya tidak bisa, saya takut akan kekalahan. Tetapi di titik itu saja kalian sudah gagal. Kita semua sudah gagal. Gagal bukan karena kekalahan itu, tetapi karena tidak mencobanya. Kita kalah sebelum berperang. Bagaikan seorang ABRI. Apakah mereka tidak takut akan kematian pas mereka sedang bertempur dengan negara lain? Tentu saja, karena mereka juga manusia. Kalau mereka tidak cepat tanggap, mereka akan mati dalam sekejap. Itu lebih menakutkan lagi. Tetapi mengapa mereka memilih untuk menjadi tentara? Sebagian dari mereka, ataupun mungkin semuanya, akan bilang bahwa saya mencinta tanah air, saya ingin melindungi bangsa Indonesia. Mereka semuanya berpikir positif, mereka optimis, dan mereka juga mencari jalan keluar, mencari solusi untuk mengurangi risiko mereka untuk terluka ataupun meninggal dalam pertempuran. Sama dengan halnya pandemi COVID-19. Awalnya kita semua tidak ada yang tahu atau bahkan tidak pernah mengetahui bahwa virus tersebut ada. Semua
ilmuwan dan tenaga medis semuanya bingung pada awalnya. Tetapi kita semua dapat mengatasinya dengan cara bekerja sama. Mereka, ilmuwan dan tenaga medis, bekerja sama untuk menangani pasien yang terinfeksi COVID-19. Dan kita sebagai masyarakat juga mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker dan untuk mencuci tangan dan menjaga jarak. Kita dapat bangkit dalam ketangguhan. Pertama, kita dapat bangkit dalam ketangguhan jika kita menerima keadaan dengan lapang dada, agar kita dapat berpikir jernih, sehingga kita dapat membuat atau memikirkan solusi terbaik. Lalu, kedua, kita juga dapat melakukan refleksi untuk mencari masalahnya dan tahu di bagian mananya kita salah, sehingga kita tidak melakukan hal tersebut lagi. Ketiga, kita juga dapat memanfaatkan peluang. Kita harus malahan. Mengapa? Karena jika kita tidak memanfaatkan peluang yang ternyata hanya datang sekali, kita mungkin akan gagal lagi. Kita tidak lagi bisa melakukan dan mengatasi masalahnya yang terjadi sebelumnya. Kita tidak bisa menantang diri kita sendiri. Lalu, hal yang paling penting adalah kita harus berpikir positif. Karena dengan kita berpikir positif, hal tersebut bisa memungkinkan kita untuk percaya diri. Terakhir, kita harus mencoba untuk mengobrolkan hal yang membuat Anda semua ataupun kita semua bingung dengan orang-orang terdekat kita, agar mendapatkan solusi terbaik dan tercepat. Lalu, yang paling penting, kita harus bekerja sama dan menjadi pribadi yang berpikiran terbuka. Itulah, saudara-saudaraku, hal-hal yang dapat saya sampaikan, mengingat kita adalah generasi yang muda, generasi yang maju. Mari kita saling mendukung sesama, karena walaupun kita berbeda-beda, tetapi bangsa Indonesia tetaplah satu.